Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Edukasi Mutiara. Bersama saya Mutiara. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai topik lanjutan pada mata kuliah Analisa dan Desain Perangkat Lunak, yaitu Kamus Data. Teman-teman mungkin pernah mengenal istilah kamus dan kalimat kata ya. Nah, bagaimana bila kedua kata itu disandingkan? Apakah artinya data-data tersebut dibukukan menjadi kamus bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bukan ya. Nah, dalam dunia IT, data itu memang didefinisikan secara rinci mengenai isian pada data tersebut itu terdiri dari bagian apa saja sehingga data yang diolah bisa disajikan secara lebih jelas dan komprehensif. Nah, untuk informasi lebih lanjut mengenai bahasan mengenai kamus data akan kita bahas pada video kali ini. Jadi stay tune untuk materi pembelajarannya ya. Oke, ini adalah pembahasan mengenai kamus data. Oke, saya izin slideshow dulu ya, teman-teman mahasiswa. Nah, ini adalah mata kuliah kali ini dan subtopiknya adalah mengenai kamus data. Nah, kamus data atau dalam bahasa Inggrisnya adalah data dictionary. Data dictionary seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa data tersebut akan kita coba definisikan secara rinci sehingga data itu bukan hanya sebatas data, tapi kita juga tahu bagian dari isian data tersebut terdiri dari bagian apa saja. Mari kita lanjut ke materinya ya. Secara pengertian, kamus data adalah atau merupakan katalog atau tempat penyimpanan dari elemen-elemen yang berada dalam satu sistem. Kamus data mempunyai fungsi yang sama dalam pemodelan sistem dan juga berfungsi membantu pelaku sistem untuk mengerti aplikasi secara detail atau rinci dan mereorganisasi semua elemen data yang digunakan dalam sistem sehingga pemakai dan penganalisis sistem sorry sehingga pemakai dan penganalisa sistem punya dasar pengertian yang sama tentang masukan, keluaran, penyimpanan, dan proses. Seperti yang kita bahas pada video-video sebelumnya, sistem komputer itu pasti ada tiga proses utama, yaitu input, proses, dan output. Nah, pada pembahasan kali ini yang mengenai kamus data, itu karena melibatkan data, maka dibutuhkan juga unsur penyimpanan. Unsur penyimpanan ini digunakan untuk media di mana data tersebut disimpan dan direorganisasi. Reorganisasi itu apa ya? Reorganize it atau bahasa Inggrisnya reorganize adalah kita menata ulang data tersebut. Contohnya seperti ini. Mungkin teman-teman mahasiswa pernah menyimpan data di folder A, lalu dipindahkan kembali ke folder B atau dibuat lagi subfolder-subfolder supaya data tersebut bisa dirincikan berdasarkan jenisnya ataupun sesuai dengan kebutuhannya, gitu ya. Kita lanjut. Kamus data juga didefinisikan atau mendefinisikan elemen data dengan fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah menjelaskan arti aliran data pada penyimpanan DFD atau data flow diagram. Di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai data flow diagram. Jadi teman-teman mahasiswa yang ingin tahu lebih lanjut mengenai data flow diagram bisa dilihat di materi pada video sebelumnya ya. Kita akan fokuskan dulu mengenai kamus datanya. Jadi kamus data di sini dia akan menjelaskan data-data apa saja atau rincian data apa saja yang mengalir pada sebuah DFD atau data flow diagram. Yang kedua adalah mendeskripsikan komposisi paket data atau bahasa Inggrisnya package data ya, yang bergerak melalui aliran, misalnya alamat diuraikan menjadi kota, negara, dan kode pos. Atau teman-teman mahasiswa mungkin pernah lihat misalnya atau pernah menuliskan alamat, misalnya kalau di e-commerce ya, e-commerce itu pasti alamat, itu nama jalan, atau RT RW, kelurahan, atau desa, kecamatan, provinsi. Nah, itu adalah rinciannya, rincian dari jadi alamat itu bukan hanya sebatas alamat jalan A atau jalan B gitu ya. Jadi dia terdiri dari beberapa komponen lainnya seperti kelurahan atau desa ataupun misalnya kecamatan, provinsi dan lain-lain ya. Lalu yang ketiga adalah mendeskripsikan komposisi penyimpanan data. Penyimpanan data yang di sini terdiri dari apa saja?
Nah, kalau kita bahas sebelumnya, penyimpanan data yang kita selalu bahas yaitu database ya. Nah, database itu terdiri dari beberapa tabel. Nah, tabel tersebut yang akan digunakan dalam pendeskripsian dari kamus data. Karena setiap tabel itu menyimpan beberapa data-data terkait. Yang keempat adalah menspesifikasikan nilai dan satuan yang relevan bagi penyimpanan dan aliran. Pasti ya, namanya data itu harus dispesifikasikan berdasarkan nilai atau satuannya. Contohnya apa ya, Bu? Misalnya seperti ini. Kalau di toko, misalnya toko toko buku lah ya. Saya toko buku itu misalnya ada kertas yang berupa satuannya rim. Yang satuannya roll, ada yang satuannya box, atau satuannya pieces ya, atau lusin. Nah, itu juga kan satuan ya, beda-beda. Atau kalau mungkin satuan berat, misalnya kayak kilogram gitu ya. Nah, atau berapa gram gitu ya. Nah, itu kan kalau satuannya berat. Jadi beberapa nilai sebuah benda itu biasanya satuannya berbeda-beda. Lalu yang kelima adalah mendeskripsikan hubungan detail antar antar penyimpanan yang akan menjadi titik perhatian dalam diagram keterhubungan entitas atau IRD atau Entity Relationship Diagram. Nah, untuk teman-teman mungkin kita akan belajar materi ini di video selanjutnya ya, karena kita akan fokuskan dulu mengenai kamus datanya ya. Jadi stay tune terus pada video kali ini ya, supaya lebih paham. Selanjutnya yaitu Nah, kita akan bahas dulu mengenai simbol-simbol apa saja yang ada pada sebuah kamus data. Nah, simbol-simbol di sini kalau kita perhatikan merupakan bentuk dari tanda baca ya. Di sini ada sama dengan, ada plus, ada kurung, ya tanda kurung, ada kurung kurawal, ada kurung siku, ada garis ya. Hanya garis saja seperti huruf L ya. Ada atau biasanya digunakan seperti untuk email dan ada simbol double bintang. Nah, kita jelaskan satu persatu. Untuk simbol yang sama dengan itu artinya menjelaskan data tersebut terdiri dari apa saja atau diuraikan menjadi data apa saja. Kayak tadi alamat itu terdiri dari nama jalan, nama desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, ya, seperti itu. Lalu di sini ada plus, plus itu adalah dan. Kayak tadi ya, saya dari alamat ada nama jalan, plus nama kelurahan atau desa, plus nama kabupaten atau kota, plus nama provinsi, nama provinsi gitu ya. Lalu di sini ada kurung biasa ya. Simbol kurung ini biasanya menunjukkan satu elemen yang bersifat dia pilihan atau opsional. Jadi dia datanya boleh diisi ataupun tidak. Nah, pada beberapa kasus pengisian data biasanya suka ditandai dengan kalau yang wajib diisi itu biasanya suka ada kasih tanda satu bintang gitu ya. Atau ada yang double bintang gitu ya. Nah, itu biasanya ada prasyarat apakah dia wajib diisi ataupun hanya opsional. Jadi boleh kalau opsional itu boleh diisi, boleh tidak ya. Nah, lalu kurung kurawal yang nomor 4 dia menunjukkan elemen yang bersifat repetitif. Repetitif itu dia pengulangan ya, atau misalnya dia datanya berulang. Contohnya apa? Misalnya penjualan yang berbasis PO, misalnya berbasis PO-nya itu tergantung dari segi apa. Ada yang proses transaksinya itu proses PO selama 7 sampai 30 hari, anggaplah misalnya kita ambil 7 hari. Berarti pemesanan itu dibatasi dalam 1 minggu per minggu. 1 minggu nanti di hari ke 1 sampai hari ke 7 baru di stop, baru buka lagi PO selanjutnya kayak gitu ya. Atau misalnya proses apa ya? Kalau di perkuliahan pembelajaran ya. Nah, misalnya pembelajaran kalau di bangku perkuliahan kan itu ada 16 pertemuan ya. Berarti dia untuk satu mata kuliah itu dia terdiri dari 16 pertemuan. Berarti dia berulang dari angka 1 sampai angka 16 gitu ya. Lalu yang nomor 5 ada kurung siku. Kurung siku itu menunjukkan biasanya dia berisi dari pilihan ya. Pilihan misalnya laki-laki atau perempuan. Nah, pemisahnya apa? Pemisahnya adalah simbol yang
Nomor 6, ya misalnya laki-laki atau perempuan gitu ya. Atau makanan atau minuman. Misalnya kita mau pesan makanan misalnya entah di GoFood atau di GrabFood, Shopee Food ataupun sejenisnya. Itu biasanya kita mau pilih nih. Kita kalau misalnya mau pesan makanan atau minuman di mana kita pilih mau yang mana. Karena pasti biasanya kalau proses ini itu harus diisi ya kalau pilihan ya biasanya. Karena tidak mungkin proses ini ada bila mana tidak ada pilihan. Ini merupakan lawan dari opsional. Kalau opsional boleh dipilih, boleh tidak. Tapi kalau wajib dipilih walaupun hanya satu, itu sifatnya namanya mandatory ya. Contohnya kayak gini, kalian mau belanja di GoFood, tapi nggak ada yang dibeli gitu ya. Jadi buka mau transaksi tapi nggak ada yang ditransaksiin kan nggak boleh ya. Pasti harus ada ya, harus ada yang ditransaksikan apapun itu. Nah, lalu nomor 7 itu simbol at ya. Atau mungkin anak-anak sekarang, anak-anak kuliah biasanya suka bilang amuter. Ya, atau at itu disebut dengan sorry, at di sini digunakan untuk identifikasi atribut kunci atau primary key. Contohnya masyarakat sipil itu primary key-nya apa coba? Kalau dari KTP pasti ada ya namanya NIK ya, nomor induk kependudukan. Itu adalah primary key-nya. Atau kalau mahasiswa ada yang istilahnya NIM atau nomor induk mahasiswa atau ada yang sebutannya NPM, nomor pokok mahasiswa gitu ya. Tergantung dari institusinya menamakannya apa. Lalu yang nomor 8 ini adalah komentar. Ini kalau misalnya mau ada kalimat apa ya? Kalimat deskripsi aja gitu ya atau misalnya hanya informasi lebih lanjut mengenai data tersebut. Nah, contoh aja ya, kita lanjut ke contoh supaya nggak bingung nih. Nah, contoh kita mendefinisikan identitas pelanggan. Di sini ada identitas pelanggan, terdiri dari nama pelanggan, ini disingkat ya. Karena data itu biasanya digunakan pada database, maka baiknya tidak menggunakan spasi. Boleh menggunakan underscore, strip, ataupun pemisah dengan awalan kata dengan menggunakan huruf yang besar. Nah, kalau di sini saya menggunakannya underscore agar lebih mudah dibaca ya. Tapi apakah ini jadi acuan? Tidak, tapi baiknya yang penting tanpa spasi ya. Di sini ada identitas pelanggan. Nah, sama dengan itu terdiri dari nama pelanggan plus alamat pelanggan. Lalu nama pelanggan itu terdiri dari gelar plus nama. Gelar itu bisa tuan, nyonya, nona, dokter, atau profesor misalnya ya. Contohnya kayak gini, ada salah satu bank yang saya ketahui ya, misalnya salah satu bank BUMN itu nama nasabahnya ditulis dengan kata tuan atau nyonya ya. Tapi kalau di bank yang lain langsung nama asli gitu ya. Nah, itu juga kan opsional ya. Apakah dari sistemnya mau menggunakan nama tersebut ataupun tidak. Lalu di sini ada nama karakter valid. Nah, karakter valid itu apa? Karakter valid itu bisa kita deskripsikan menjadi misalnya A besar sampai sorry, A sampai Z itu huruf kapital atau besar atau alfabet dengan AZ kecil atau angka 0 sampai 9 atau kutip atau strip atau spasi gitu ya. Di sini ada alamat pelanggan terdiri dari alamat jalan, nama kota dan kode pos. Nah, alamat jalan terdiri dari nama jalan dan nomor rumah. Nama jalan kita deskripsikan lagi karakter valid. Nah, nomor rumah saya karakter valid, nama kota karakter valid, kode pos misalnya terdiri dari 5 digit gitu. Nah, ini boleh. Kalaupun misalnya hanya 5 digit ini boleh ataupun mau menggunakan simbol komentar yang tadi ada bintang di awal dan di akhir kalimat juga boleh ya. Nah, kita akan contoh kembali pada salah satu dokumen supaya deskripsinya lebih jelas. Di sini ada dokumen purchase order ya. Purchase order atau kita singkat dengan PO, di sini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama pasti judul purchase ordernya. Lalu ada nama pengirim dan alamat pengirim. Lalu di sini ada nama ditujukan ya nama penerima dan alamat penerima. Ada nomor PO, ada tanggal PO, lalu ada nomor urut barangnya, nama barangnya apa saja, mereknya, jumlah, dan di sini ada nama pengirimnya dan bagian apa, gitu ya. Nah, kita akan coba deskripsikan satu dokumen ini menjadi sebuah pengertian sorry, kita deskripsikan dalam sebuah kamus data.
Nah, kamus data di sini ada nama arus datanya purchase order atau aliasnya PO. Bentuk datanya karena dia berupa cetakan manual, maka ditulisnya cetakan manual. Arus datanya atau datanya itu berasal dari customer, lalu proses 1.1, proses 1.1 sampai arsip PO. Nah, data ini itu bisa kita ambil dari DFD yang sebelumnya kita buat. Berarti dia merupakan DFD level 1, proses 1 ya. Nah, kita lihat di sini penjelasan untuk pesanan penjualan barang. Nah, ini boleh menggunakan sama dengan, tapi boleh juga menggunakan titik dua ya, sama aja. Periodenya untuk setiap terjadi pesanan penjualan, volumenya misalnya rata-rata per hari 10 pesanan penjualan. Struktur datanya ada header plus isi. Header itu terdiri dari nomor PO, tanggal PO, nama customer, alamat customer, status atau kondisi barang. Nomor PO-nya terdiri dari 9 digit, tanggal PO-nya tanggal, bulan, dan tahun. Status kondisi barangnya itu biasa, segera, atau mendesak. Isinya karena dia ada rata-ratanya transaksinya minimal 10 pesanan, maka 1 sampai 10 ada angkanya. Dia terdiri dari nama barang, merek, plus jumlah pesan. Nah, kita akan ambil dari contoh struktur data yang berasal dari data store. Data store ini adalah tabel yang ada pada database yang sebelumnya kita deskripsikan dalam sebuah DFD. Contohnya di sini ada data store barang, pembayaran, penjualan, supplier, dan pelanggan. Yang pertama di sini ada primary key-nya adalah kode barang, nama barang, satuan, jenis, harga beli, harga jual, jumlah stok, dan kode supplier. Pembayaran di sini ada nomor bayar, nomor faktur, tanggal, dan jumlah bayar. Penjualan di sini primary key-nya adalah nomor faktur, kode barang, harga jual, dan kuantitas atau jumlah. Supplier ada kode supplier, nama supplier, alamat, kota, dan telepon. Pelanggan di sini ada kode pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan. Nama pelanggan bisa dirincikan, saya nama kecil atau nama plus nama keluarga. Ini opsional karena beberapa ada yang namanya itu dia memiliki marga, ada juga yang tidak ya. Alamat pelanggan dia terdiri dari jalan, kota, dan kode pos. Ini kalau berasal dari data flow atau data yang mengalir. Di sini ada bukti jual terdiri dari nomor faktur, tanggal, di sini ada nama barang, harga jual, kuantitas, dan plus jumlah, plus total. ID barang terdiri dari kode barang, nama barang, satuan, jenis, harga beli, harga jual, jumlah stok, dan kode supplier. Ini plus ya, harusnya mohon maaf dikoreksi ya. Di sini ada ID barang terjual, di sini ada kode barang plus kuantitas. Yang empat ada kode supplier, nama supplier, alamat, kota, dan telepon. Nah, sekarang coba latihan ya teman-teman mahasiswa. Coba buatlah sebuah kamus data dari sebuah DFD dari UTS yang sudah dikumpulkan ya. Jadi kalau ini sebenarnya materi untuk mahasiswa umum sebenarnya sudah topiknya yang tadi ya sampai data flow. Tapi kalau mau coba latihan juga boleh. Dan untuk mahasiswa yang saya ajari, kalian boleh melakukan latihan di rumah untuk mengerjakan soal ini. Soal ini tidak dikumpulkan, tapi latihan ya dari materi dari DFD yang sebelumnya dibuat untuk tugas UTS. Coba kalian deskripsikan dalam sebuah kamus data. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami materi hari ini. Memang cukup singkat, namun percayalah dalam sebuah data itu ternyata bagiannya itu sangat banyak gitu ya. Kalau misalnya nggak mau terlalu banyak dulu, boleh coba latihan dari satu entitas dari data yang mengalir itu apa aja. Ambil dari satu bagian diagram konteks, saya satu entitasnya siapa, data yang masuk ke sistem dan yang keluar sistem coba dideskripsikan dan buat dalam sebuah kamus data gitu ya supaya lebih paham karena biasanya kalau pembahasan tanpa latihan akan sulit memahaminya gitu ya paling ya untuk materi kamus data sebenarnya cukup sampai di sini dan silakan coba kalian pelajari lebih lanjut agar lebih paham dan mengerti komponen-komponen dalam sebuah data itu terdiri apa saja dan bagiannya apa aja gitu ya. Itu aja paling ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye dan salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.